Halo Sobat Mos, selamat datang di Mos Stock of the Week bersama saya Lutfi. Kali ini kita akan membahas 3 saham yang menarik untuk kalian belanja di minggu ini. Ada Jasa Marga. Untuk hasil Jasa Marga di Q3 2023 ini memiliki kinerja yang cukup baik ya. Untuk laba bersih dari Jasa Marga sendiri cukup mengesankan. Jadi Jasa Marga melaporkan laba bersih audited di Q3 2023 yaitu sebesar 4,8 triliun rupiah. Hal ini meningkat sebesar 320% secara quarter on quarter. Kemudian untuk hasil laba bersihnya sendiri di 6 month 2023 itu sebesar 6 triliun rupiah atau meningkat sebesar 493% secara year on year. Hal ini melebihi perkiraan dari Mansek dan konsensus. Peningkatan ini dipicu oleh konsolidasi di bawah RDPT yang memiliki margin lebih tinggi serta terdapat normalisasi di biaya operasional yang melonjak di Q2. Secara teknikal, Jasa Marga berada di tren bullish untuk jangka pendek sampai dengan menengah. Dengan posisi resistensi terdekat, yaitu ada di area 5.000. Kemudian kalau kita mau entry, untuk Jasa Marga sendiri bisa entry di level 4.800 sampai dengan level 4.920. Kemudian untuk target profitnya nanti kita bisa target di 5.275. Oke, untuk yang kedua ada BCA. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan BCA di 10 month 2023 menunjukkan sebesar PPOP dan ROE-nya di atas 20%. Kemudian kalau kita rinci lagi, itu laba bersihnya BCA itu sebesar 26% secara year on year dari bisnis pinjaman yang tumbuh sebesar 10%. Kemudian pendapatan non-bunganya juga kita lihat bisa naik 15% dan kreditnya turun sebesar 28 BPS secara year on year atau menjadi 0,4%. Kemudian untuk PPOP-nya, ini kalau kita lihat di sini hanya dari bank yaitu tumbuh sebesar 21% secara year on year menjadi 51,8 triliun rupiah yang merupakan pertumbuhan tercepat di antara 12 bank yang ada di Indonesia. Selain itu ada NIM ya kalau kita lihat di sini. NIM-nya itu rasio pinjaman terhadap CASA yang kalau kita lihat pendapatan dividennya membuat ROE secara month on month itu melonjak sebesar 26% pada bulan Oktober 2023. Hal ini berhasil mempertahankan laba bersih dari BCA yang tumbuh sebesar 37% secara month on month menjadi 4,93 triliun rupiah yaitu secara bulanan. Kemudian untuk teknikal BCA sendiri kita lihat masih berada di tren bullish dan kalau kita menggunakan moving average ini terjadi rejection dari moving average 50 hari. Jadi kalau kita mau entry untuk BBCA itu bisa buy di area 8.900 sampai dengan 9.000. Dan nanti untuk target price-nya bisa di area level 9.350. Oke, yang ketiga ada BRI. Untuk hasil BRI di 10 month 2023 pertumbuhannya cukup baik. Untuk PPOP tumbuh sebesar 12% secara year on year menjadi 77,9 triliun rupiah. Kemudian hal ini juga dilihat naik didorong dengan adanya pertumbuhan pinjaman yang cukup kuat dan pendapatan non bunga yang cukup kuat. Secara bulanan, laba bersih dari BRI sendiri tumbuh sebesar 6% secara month on month. Meskipun pertumbuhan year on year cukup kuat dalam laba bersih bulanan pada Oktober 2023, hal ini dibantu oleh efek basis rendah karena dampak P&L dari program restrukturisasi pinjaman dengan maskapai penerbangan yang didukung oleh negara. Kemudian secara teknikal sendiri, BBRI memiliki posisi buy on weakness yang masih berpeluang untuk naik sampai dengan akhir tahun menjelang window dressing. Kemudian untuk buy areanya ada di 5.300 sampai dengan 5.400. Untuk target profit atau TP-nya sendiri berada di area 5.775. Demikian Mos Stock of the Week kali ini. Terima kasih untuk Sobat Mos yang telah menonton sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan komen kira-kira saham apa yang akan menjadi pilihan kamu di minggu ini. Saya, Lutfi Afif, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Mos Stock of the Week selanjutnya. Terima kasih.